Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Palembang akan mendemonstrasikan proses coaching yang akan kami sajikan dalam bentuk video. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Arman Salami, calon guru penggerak Angkatan 8 berasal dari SMP Negeri 35 Palembang. Dan saya bernama Diliza Masdarini dari SD Negeri 1 Palembang. Dan saya Ardiansa Saputra dari SMP Negeri 10 Palembang. Berikut adalah video coaching kami. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Apakah saya bisa meminta bantuan Bapak sebagai observer saya untuk menjadi coach kepada rekan sejawat yang meminta bantuan saya Pak? Baik, saya akan mendampingi Bapak sebagai observer ya selama kegiatan coaching yang Bapak minta tadi. Nah, sebelumnya apakah Bapak sudah mengetahui apa saja kompetensi kita sebagai coach yang harus kita miliki agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga memberikan manfaat? Sudah Pak. Sebagai coach saya harus memiliki rasa kemitraan dengan coach saya. Kemudian kreatif dalam memicu proses berpikir coach mengenai penyelesaian masalahnya. Dan berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh rekan saya tersebut. Baik, artinya Bapak sudah memahami ya prinsip-prinsip umumnya dalam kegiatan coaching. Kemudian sebagai coach, bagaimana Bapak menjalankan peran selama kegiatan coaching? Saya harus fokus pada coaching. Saya harus menunjukkan pengetahuan tentang apa yang menjadi tujuan coaching. Bersikap terbuka dalam mendengarkan apa yang dibicarakan coaching dan mampu melihat potensi yang ada pada coaching tersebut. Oke, nah, jadi Bapaknya memang sudah sangat-sangat memahami ya tentang kegiatan coaching ini. Sekarang yang akan kita bahas mengenai kegiatan yang ingin Bapak lakukan. Apa kompetensi yang Bapak ingin saya bantu amati atau kita kembangkan? Baik Pak. Dalam kegiatan ini saya mengharapkan kompetensi saya sebagai coach yaitu kemampuan untuk mendengarkan, memproses kreatif dalam menggali potensi coaching, dan kemampuan saya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Oke, jadi menurut Bapak, bagaimana penilaian terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya Pak, untuk kompetensi mendengarkan, kita bisa dianggap pendengar yang baik. Ketika kita mampu menatap lawan bicara, kemudian menunjukkan antusias mengenai apa yang ia ceritakan, dan terbuka dengan pendapat-pendapat yang coach sampaikan, untuk memproses kreatif dalam menggali potensi coach. Selama kegiatan coaching, saya perlu memaksimalkan pertanyaan yang berbobot untuk menemukan potensi, serta mampu memicu pemikiran kritis dari coach. Sedangkan untuk kemampuan memaksimalkan potensi coach dalam kegiatan coaching tersebut, saya mencoba mendengarkan penyelesaian yang diutarakan oleh coach. Kemudian saling berbagi pengalaman yang menarik sehingga coach mampu menemukan cara terbaik yang sesuai dengan kompetensi dan tujuannya. Baik, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, itu sudah sangat sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Untuk kegiatan observasi coaching yang akan Bapak laksanakan nanti, apa harapan Bapak dari kegiatan observasi tersebut? Baik Pak, jadi saya berharap Pak, jadi saya mengharapkan umpan balik dari Bapak mengenai apa yang sudah baik dari Bapak, mengenai apa yang sudah baik, apa yang masih perlu saya tingkatkan selama kegiatan coaching tersebut. Baiklah Bapak, kita akan sama-sama mendiskusikan hal tersebut setelah kegiatan observasi coaching dilaksanakan. Kapan ya rencananya Bapak untuk melaksanakannya? Apakah bisa di lusa di ruang kelas
Mungkin jam 10 bagaimana? Baik, kita bertemu langsung ya Pak. Ya. Saya pamit dulu. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bapak. Apakah saya bisa meminta bantuan kepada Bapak untuk sebagai observer saya untuk menjadi coach kepada rekan sejawat yang meminta bantuan kepada saya? Oh gitu Bu ya. Baik Bu, saya akan menjadi observer Ibu selama kegiatan coaching tersebut. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa saja kompetensi kita sebagai coach yang harus dimiliki agar kegiatan coaching tersebut sesuai dan bermanfaat bagi coaching Ibu? Sudah Pak, sebagai coach saya harus memiliki rasa kemitraan dengan coach saya, kemudian kreatif dalam memicu proses berpikir coaching mengenai penyelesaian masalahnya dan berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh rekan saya tersebut. Baiklah, artinya Ibu sudah paham prinsip umum dalam kegiatan coaching. Kemudian sebagai coach, bagaimana Ibu menjalankan peran selama kegiatan coaching tersebut? Saya harus fokus kepada coaching. Saya harus menunjukkan keingetahuan tentang apa yang menjadi tujuan coaching, bersikap terbuka dalam mendengarkan apa yang dibicarakan oleh coaching, dan mampu melihat potensi yang ada pada coaching tersebut. Oke. Artinya Ibu sudah sangat memahami kegiatan coaching ini. Sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan coaching yang ingin Ibu lakukan. Apa kompetensi yang Ibu ingin saya bantu untuk diamati atau kita kembangkan bersama-sama? Baik Pak, dalam kegiatan ini saya mengharapkan kompetensi saya sebagai coach yaitu kemampuan mendengarkan, memproses kreatif dalam menggali potensi coach, dan kemudian saya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Baik Bu, menurut Ibu bagaimana coaching penilaian terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan itu? Menurut saya untuk kompetensi mendengarkan kita bisa dianggap pendengar yang baik ketika kita mampu menatap lawan bicara, kemudian menunjukkan antusias mengenai apa yang ia ceritakan dan terbuka dengan pendapat-pendapat yang coach sampaikan. Untuk memproses kreatif dalam menggali potensi coaching selama kegiatan coaching, saya perlu memaksimalkan pertanyaan yang berbobot untuk menemukan potensi serta mampu memicu pemikiran kritis dari coaching. Sedangkan untuk kemampuan memaksimalkan potensi coaching dalam kegiatan coaching tersebut, saya mencoba mendengarkan penyelesaian yang diutarakan oleh coaching. Kemudian saling berbagi pengalaman yang menarik sehingga coach mampu menemukan cara terbaik yang sesuai dengan kompetensi dan tujuannya. Baiklah, dari yang Ibu sampaikan sudah sangat sesuai dengan kompetensi coach. Nah, untuk kegiatan observasi coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, apa harapan Ibu dari kegiatan observasi tersebut? Saya mengharapkan umpan balik dari Bapak mengenai apa yang sudah baik dari saya, mengenai apa yang sudah baik dan yang masih perlu saya tingkatkan selama kegiatan coaching tersebut, Pak. Baiklah Bu, kita akan sama-sama mendiskusikan hal tersebut. Setelah kegiatan observasi coaching dilaksanakan, kira-kira kapan rencananya Bu? Baik, rencana saya di ruang kelas Mawar jam 10 Pak. Baiklah. Baik Pak, saya pamit dulu. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Armando.
Selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Apakah saya bisa meminta bantuan Ibu sebagai observer saya untuk menjadi coach kepada rekan sejawat yang meminta bantuan saya? Baik Bapak, saya akan menjadi observer Bapak selama kegiatan coaching tersebut. Sebelumnya, apakah Bapak sudah tahu apa saja kompetensi Bapak sebagai coach yang harus dimiliki agar kegiatan coaching tersebut sesuai dan bermanfaat bagi coaching Bapak? Sudah Bu, sebagai coach saya harus memiliki rasa kemitraan dengan coach saya, kemudian kreatif dalam memicu proses berpikir coach mengenai penyelesaian masalah dan berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh rekan saya tersebut. Baik, artinya Bapak sudah paham prinsip umum dalam kegiatan coaching. Kemudian sebagai coach, bagaimana Bapak menjalankan peran selama kegiatan coaching? Saya harus fokus Ibu. Fokus pada coach saya harus menunjukkan keingintahuan tentang apa yang menjadi tujuan coach, bersikap terbuka dalam mendengarkan apa yang dibicarakan coach dan mampu melihat potensi yang ada pada coach tersebut. Baik, artinya Bapak sudah sangat memahami kegiatan coaching ini. Sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Apa kompetensi yang ingin Bapak amati atau kita kembangkan bersama? Dalam kegiatan ini Bu, yang ingin saya amati dan ingin saya kembangkan, saya berharap bisa meningkatkan kompetensi saya, yaitu kemampuan untuk mendengarkan Bu. Kemudian memproses kreatif dalam menggali potensi coach dan kemampuan saya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki coach tersebut. Baik, menurut Bapak sendiri, bagaimana coach penilaian terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya kompetensi untuk mendengarkan itu Ibu bisa dianggap sebagai pendengar yang baik ketika kita mampu menatap lawan bicara, kemudian menunjukkan antusias mengenai apa yang ia ceritakan dalam menggali potensi coach. Selama kegiatan coaching, saya perlu memaksimalkan pertanyaan yang berbobot untuk menemukan potensi, serta mampu memicu pemikiran kritis dari coaching. Sedangkan untuk kemampuan memaksimalkan potensi coaching saya dalam kegiatan coaching tersebut, saya mencoba mendengarkan penyelesaian yang diutarakan coach, kemudian saling berbagi pengalaman yang menarik, sehingga coaching mampu menemukan cara terbaik yang sesuai dengan kompetensi dan tujuannya. Baik, dari yang Bapak sampaikan sepertinya sudah sangat sesuai dengan kompetensi coach. Nah, untuk kegiatan observasi coaching yang akan Bapak laksanakan nanti, apa harapan Bapak dari kegiatan observasi tersebut? Yang pasti saya mengharapkan terjadinya umpan balik di situ. Umpan balik yang positif mengenai apa yang sudah baik, mengenai apa dan yang perlu saya tingkatkan selama kegiatan coaching tersebut. Baik Bapak, kita akan sama-sama mendiskusikan hal tersebut setelah kegiatan observasi coaching dilaksanakan. Kapan rencananya Bapak melaksanakannya? Saya ingin secepatnya mungkin, kalau bisa lusa Ibu, hari Sabtu ya, di ruangan kelas A, mungkin sekitar pukul 11 Ibu. Baik Pak, kita bisa ketemu langsung nanti ya Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Sebelumnya saya pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Diliza, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Pak Ardi, apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu,
dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Jadi begini Bu, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks itu? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar kan Bu? Iya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak? Ya, saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video yang ada di YouTube, lalu artikel-artikel ilmiah yang ada di internet, Bu. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran, Bu. Ya, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa dijadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi begini Bu, yang pertama yang saya akan lakukan adalah menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas tersebut. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Jadi saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya ya tadi buku teks Bu, lalu video, internet, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Ya, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bapak Ardi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya Pak. Ya, terima kasih Bu Diliza atas waktunya untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Pak Armando, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau berbicara tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Pak. Boleh Bu, sebelumnya apa yang Ibu alami seperti saya dapat tadi kalau saya baik? Begini Pak, saya baru saja dapat laporan dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas. Yang saya lakukan tadi pada saat mengajar, pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan Pak. Ketika saya mengajar tanpa buku teks, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Pak, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, jadi begitu pengunjungnya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai Pak. Menurut Ibu, apa kelebihannya saat Ibu mengajar tanpa menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar Pak.
Jadi Ibu menggunakan media apa saja selama pembelajaran? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah di internet. Apakah menurut Ibu menggunakan buku teks itu akan menghambat proses eksplorasi anak? Kalau saya pikir-pikir kembali, Pak, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Jadi dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan, maka itu akan semakin baik. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Lalu memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkelanjutan. Apa ketika Ibu akan bertemu ke pengawas tadi, apa yang akan Ibu sampaikan? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video, pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi dengan merdeka. Bagus sekali. Mudah-mudahan hal ini berhasil. Selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, luar biasa Ibu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih Pak Armando atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita, ya Pak. Ya, amin. Pak Ardi, bolehkah saya meminta waktu Pak Ardi? Saya ingin meminta waktu untuk diskusi Pak Ardi ya. Saya ingin bercerita. Saya kemarin saya tadi mengalami saya melakukan supervisi tadi Pak Ardi oleh pengawas. Baik Pak Armando, apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, ketika melakukan supervisi tadi saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah bahwasanya kepala sekolah mendapatkan laporan dari pengawas yang tampaknya selama saya melakukan supervisi tadi tampak keberatan dengan apa yang saya lakukan karena saya mengajar tanpa menggunakan buku teks tadi Bapak. Saya mengajar menggunakan sarana media yang lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu ya Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks itu Pak? Karena saya sudah terbiasa Bapak ya, terbiasa mengajar dengan materi-materi yang sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas Bapak, lebih bebas untuk mengeksplorasi dan menyampaikan materi sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Kalau boleh tahu, pada saat Bapak mengajar, Bapak menggunakan sumber apa Pak? Saya berbagai macam sumber Pak ya. Saya memanfaatkan internet, bisa saya gunakan YouTube untuk video seperti itu ataupun jurnal-jurnal yang tersedia di internet. Itu yang saya pakai. Jadi menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid Pak? Menurut saya setelah saya pikir-pikir itu malahan menambah dan memperkaya referensi anak Pak dengan menggunakan buku teks itu Pak. Saya setuju sekali Pak dengan pendapat Bapak. Jadi semuanya bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan itu pasti akan semakin baik.
Jadi sekarang kira-kira apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang pertama-tama saya akan menghadap dulu Pak ke kepala sekolah, menyampaikan permohonan maaf karena telah membuat kecewa Bapak kepala sekolah dan Bapak pengawas ya. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Baik, apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan menyampaikan, saya akan mengajar menggunakan banyak media, banyak sumber belajar ya. Di antaranya saya akan menggunakan buku teks dan juga internet, media internet yang sudah saya gunakan tadi, dengan tujuan supaya murid-murid mendapat mengeksplorasikan materi dengan merdeka. Bagus sekali Pak rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Armando. Saya sangat mendukung hal tersebut. Mudah-mudahan semua akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya Pak ya. Terima kasih Pak Ardi sudah mendengarkan keluh kesah saya ini, memberikan waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin Pak, amin. Bapak kan sudah melakukan coaching ya sama Ibu Diliza. Oh iya, yang saya mau tanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya benar Pak Armando, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bapak, menurut saya sebagai observer, proses coaching Bapak Ardiansa kepada Ibu Diliza sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu Diliza bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang terakhir kali Bapak lakukan bersama Bu Diliza tadi? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih lagi memahami proses Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Pak. Oke Pak Ardi, setelah kita berdiskusi pada kesempatan kali ini, saya yakin kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian observasi ini saya harapkan bisa memberikan manfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Armando. Oh ya Bu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya.
Baik Ibu, menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu dan Pak Armando sudah berjalan dengan sangat baik. Dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Armando, sehingga Pak Armando bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coachingnya juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan diselesaikan, Bu? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oh gitu Bu ya. Baiklah Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Ibu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Ardi. Oh iya Pak, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Saya tadi sudah Bu melakukan coaching sama Bapak Ardi tadi. Yang saya lakukan tadi saya lakukan dengan alur Tirta Ibu. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bapak, saya sebagai observer proses coaching Bapak dan Bapak Armando dengan Bapak Ardiansa sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Bapak Ardiansa, sehingga Bapak Ardiansa bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coachingnya juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Sebelumnya kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, saya sangat tertarik sekali dengan untuk memahami lebih jauh mengenai Tirta, proses Tirta ini Ibu. Itu yang saya harapkan ke depan saya bisa memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya.